memang tidak sengaja atau bagaimana memilih rempah ini menjadi salah satu pusat yang sekarang Mas Patris ini kan apa namanya sukai? Kalau yang saya baca sebelumnya itu adalah daerah tujuan yang benar-benar di sana tempat pala satu-satunya tumbuh di sana gitu. Jadi lebih terkenal Banda sebetulnya sebelumnya daripada Nusantara yang ada sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, bersama kita lagi Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan rempah yang ada di Nusantara. Karena di kementerian kami, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, akan berencana mengajukan jalur rempah sebagai World Heritage tahun 2024. Nah, sekarang di studio mini BPNB Sumatera Barat kita telah bergabung bersama Uda Patris FMF Rangmudo Minang yang sudah melanglang buana terkait kecintaannya terhadap rempah dan banyak menulis terkait dengan rempah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda Patris. Iya. Sebetulnya yang awal-awal kita mau bercerita tentang kenapa nih sebetulnya kok tertarik dengan rempah. Karena ada beberapa buku yang sudah ditulis terkait dengan rempah. Awalnya saya banyak menulis tentang, nggak banyak juga ya. Saya menulis tentang Nusantara, mulai dari perjalanan dan untuk majalah dan koran. Gitu. Ya, saya melihat begitu banyak tempat di Nusantara ini yang apa ya, sisa-sisa, dianggap sisa lah begitu. Sisa-sisa kejayaan. Ya, masa lalu yang masih berdampingan dengan hari ini gitu, di banyak tempat di Indonesia, kira-kira begitu. Dan ya saya menulis tentang daerah-daerah mungkin Bu, daerah-daerah di Indonesia, tentang sosiologinya, antropologinya mungkin begitu, tapi lebih identik saya ke arah perjalanan. Jadi sebetulnya background pendidikannya apa memang ada hubungannya nggak kira-kira dengan rempah dan yang ditulis itu? Kalau saya bilang tidak ada hubungan, mungkin aja ada hubungan. Saya dulu kuliah, ya mungkin karena membaca juga. Iya. Jadi saya lebih senang menulis bagaimana apa ya, perkembangan atau ironinya hidup di Nusantara, mungkin begitu. Jadi sebetulnya karena membaca yang mempengaruhi passion yang sekarang ini gitu loh. Salah satunya ya. Saya dengar kan Bang Patris kemarin baru pulang dari mana? Dari Banda ya? Banda. Iya, dari Banda Neira, tempat di mana pala itu berada. Jadi apa sebetulnya yang membuat pilihannya jatuh? Memang tidak sengaja atau bagaimana memilih rempah ini menjadi salah satu pusat yang sekarang Mas Patris ini kan apa namanya sukai? Sebetulnya kalau saya tidak terlalu percaya dengan kebetulan sebetulnya. boleh. Tapi dulu di 2014 saya ditugaskan oleh majalah Destin Asian awalnya menulis tentang kepulauan rempah di tengah laut Banda sana. Soalnya ketika itu ya yang kita ketahui tentang kepulauan yang begitu mungil itu di tengah laut Banda, laut terdalam di Indonesia itu. Apa laut
ke-6 apa ke-7 terdalam di muka bumi. Nah, tidak lebih dari bagaimana daerah itu menjadi destinasi selam, terus tentang keindahan. Padahal kalau yang saya baca sebelumnya itu adalah daerah tujuan yang benar-benar di sana tempat pala satu-satunya tumbuh di sana gitu. Pala dalam artian bahasa ilmiahnya apa itu Myristica fragrans itu. Dan tidak ada selain di sana gitu. Kemudian ya nyaris ya kalau dari penglihatan saya ya itu nyaris tidak berarti apa-apa sekarang pulauan itu gitu. Padahal kalau kita lihat di catatan-catatan lama, bahkan pulau-pulau itu sudah digambar jauh sebelum peta Indonesia itu ada gitu. Jadi Jauh sebelum apa peta di muka iya. bumi ini dibikin seperti sekarang jauh. Jadi Itu sebetulnya Nusantara sebelum dipetakan, Banda itu sudah masuk dalam peta dunia para pelayar yang saya baca sebelum-sebelumnya. begitu. Eh, Sehingga misalkan catatan-catatan lama yang saya baca, bagaimana cara ke Banda itu begitu banyak. Jadi lebih terkenal Banda sebetulnya sebelumnya daripada Nusantara yang ada sekarang ini. Oh, saya tidak terlalu bisa memberi cap seperti itu, tapi itu kan daerah-daerah di timur yang eh, penuh oleh rempah gitu. Iya, jadi sebetulnya kan Uda Patris ini karena ditugaskan, terus kemudian karena ditugaskan untuk meliput. Jadi sebetulnya background ininya memang dari dulu memang sebagai kontributor atau sebagai wartawan di mana gitu, bisa cerita? Saya dulu waktu kuliah saya di Padang ya pernah jadi wartawan Padang Express pernah apalagi haluan setelah itu mungkin ya. Setelah itu saya berhenti ya saya menulis sendiri. Jadi freelance untuk kontributor beberapa majalah dan itu dalam dan Ya luar negeri? ya kira-kira begitu. Kalau kadang saya bikin dulu kemudian saya kirim gitu aja. Ada untuk Tempo dulu awalnya. Iya, jadi ke luar negeri juga ada beberapa majalah yang disuplai tulisan dari Mas Patris juga kan? Ada sedikit Iya. tapi lebih banyak. Kadang foto juga. Iya. Yang menjadi keingintahuan saya sebetulnya, apakah memang dari dulu memang tertarik dengan tulisan-tulisan yang seperti ini, atau memang karena ada titik tonggak atau tonggak yang memulai saya memang passion saya di sini gitu. Saya kira awalnya Dari kecil memang sudah baca, suka baca. ya suka sih Bu. Dari Cuman SD. ya ya sejak saya tidak buta huruf ya saya suka baca. Tapi apa ya? eh, saya membaca buku-buku atau tulisan-tulisan orang luar sih sebetulnya, orang-orang Eropa atau orang Amerika tentang catatan perjalanan, travel writing itu. Nah, di Indonesia yang saya lihat catatan perjalanan itu diartikan sebagai pergi ke tempat wisata gitu. Jika Anda menulis catatan perjalanan berarti secara tidak langsung ya itu isinya adalah perjalanan ke misalkan kemana gitu. Tempat yang indah. Yang indah gitu. Nah, ternyata saya pikir tidak begitu. Dan saya mencoba saya ya cukup banyak sih menulis dulu kadang ditolak media begitu banyak gitu. Kemudian saya coba ke Tempo karena bagi saya kayaknya tulisan saya ini cocoknya di Tempo gitu. Dan sampai di Tempo diterbitkan dan kayaknya tulisan-tulisan perjalanan saya tidak pernah ditolak Tempo gitu dan awalnya itu yang menjadi masalah ketika saya
kerja di sini, kamu kok nulis untuk Tempo gitu. Mungkin Oh sempat ada. iya Iya. itu di dunia jurnalistik itu sampai sekarang kok aneh gitu. Anda tidak sanggup membiayai wartawan Anda marahi ketika dia menulis keluar. Harusnya koran-koran lokal bangga dong gitu. Iya. Harusnya begitu gitu. Tapi nggak tahu kebijakan perusahaan kan aneh-aneh kadang-kadang. Benar. Jadi selama ini kan paradigma orang kalau penulis kisah perjalanan itu hanya menyampaikan yang bagus-bagusnya saja biar orang datang tuh. Padahal banyak sisi lain yang bisa dilihat selama kita melakukan perjalanan. Ya, Berarti Mas Patris mencari sisi lain yang, nah itu tadi sebetulnya passionnya itu tidak dalam sesuatu yang keindahan, tetapi ada kejelian dari Buddha Patris ini untuk melihat sisi lain dari tempat yang dikunjungi. Tapi kenapa tertarik dengan sesuatu yang tidak biasanya? nah saya juga tidak mengira kalau kerjaan saya itu dianggap sesuatu yang tidak biasa, Bu. Soalnya di tahun 40 sudah ada catatan yang seperti itu yang kalau dibandingkan ya dengan karya orang luar, misalkan anggaplah kita nggak terlalu ini ya, di Eropa. Bahkan tidak jauh kalah atau sama stratanya. Tulisan yang di tahun 40-an misalkan 50-an kayak tulisan Muhammad Rajab tentang kampungnya di Sumpu sana itu bagus sekali gitu. Bagus sekali, sangat bagus. Para Daharahap di tahun berapa itu? Melawat ke barat yang ditulis Adi Negoro Jamaluddin yang dianggap tonggak pers Indonesia itu. Iya. Jadi zaman dulu sudah bagus dimulai gitu. Bagaimana lawatan dia ke Eropa gitu misalkan seperti itu. Cuman saya juga nggak tahu kenapa kalau bilang catatan perjalanan dalam artian travel writing di Indonesia itu kenapa itu adalah bagaimana harga tiket ke sana, kemudian beberapa mewahnya hotel, kemudian begitu indahnya debur ombak, matahari yang tenggelam, ya kayaknya dari sekarang sampai kiamat ya seperti itu. Jadi kayaknya tren sekarang sudah mulai bergeser mungkin bahwa penikmat traveling juga sekarang tidak melulu melihat sesuatu yang indah-indah saja, tetapi ada side insight yang memang pengen dilihat. Jadi mungkin, nah kadang-kadang memang ada perbedaan sih cara menikmati traveling itu sendiri. Kalau tentang keindahan ya boleh saja, Bu. Tapi kalau melulu tentang itu kan tidak variatif saya kira gitu untuk Kadang-kadang melihat mengingkari apa yang kita lihat, mungkin itu ya. Jadi kalau kita menyajikan sesuatu yang indah-indah saja padahal ada sesuatu yang harus kita ungkapkan, mungkin ada pengingkaran sebetulnya ya. Makanya Mas Patris cenderung untuk menulis apa yang dilihat. Tapi itu Ibu yang bilang ya. Bisa jadi. Terus tentang rempah ini, kira-kira Mas Patris cerita sudah keliling kemana aja yang bisa memberikan kontribusi terkait dengan cerita rempah ini di Indonesia? Ya kalau di Indonesia ya di timur ya banyak. Kalau bagi saya itu beberapa kali ke sana. Terlebih ke Banda karena di Banda saya begitu dekat dengan orang-orang di sana, dalam artian teman saya, ibu angkat saya yang ya sudah meninggal sekarang kan. Ya gitu. Bagi saya lebih dekat dengan orang-orang sana. Terus kalau dibilang jalur rempah ya paling di Sumatera. Ya kira-kira itu, Bu. Sumatera, turun Makassar, sampai ke timur. Iya, kalau di sini barat paling sampai ke Barus sana, terus Aceh. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, sebetulnya Mas Patris ini mencintai perjalanan itu ya, kalau boleh saya simpulkan, karena kebiasaan dari kecil membaca itu mempengaruhi juga saya pikir terhadap langkah hidup kita ke depan. Maka dari itu sahabat budaya di seluruh Nusantara, mari kita
rajin membaca. Boleh saya promokan bukunya? Mas Patris ini penulis Jurnal Banda atau The Banda Journal, buku yang dirilis tahun 2021 tentang bekerja sama dengan Muhammad Fadli sebagai fotografernya. Jadi ini buku yang bercerita tentang perjalanan beliau berkeliling daerah penghasil rempah yang disertai dengan gambar dan juga tulisan-tulisan. Kalau saya boleh baca referensinya, ini buku yang tidak biasa untuk tahun ini. Oh, Tidak biasa artinya apa namanya, sajiannya itu sungguh luar biasa. Yang penasaran silahkan ya itu untuk didesain mendapatkannya. oleh Jordan, sahabat kami gitu. Itu dia Ini cukup lama mendesainnya karena itu kan fully iya, ini kelopak selaput pala, pembungkus biji buah pala itu. biji pala. Dan di balik fully itu tersimpan apa ya, gambar kolonial gitu, kolonial. Belanda. Kalau dibuka ya dianggap kolonial yang apa tafsirannya, yang sudah kehilangan malu gitulah kira-kira. Oh iya. Jadi ini fully ini bahasa Banda atau Fully itu yang saya temui cuman di Banda. Orang bilang kalau selaput pala itu, pembungkus biji pala itu adalah fully yang wangi itu. Di daerah lain saya belum temukan bahasa yang itu. Kadang dibilang kalau di Sumatera dibilang bunga pala, padahal bunga pala itu sebelum putik kan. iya, Dan mereka di sana punya kosakata fully. fully. Oh jadi di gitu. daerah lain karena memang bentuknya fully ini memang menyerupai kelopak bunga. Jadi mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini bunga pala, padahal sebetulnya adalah lapisan antara kulit dengan biji pala. Adanya ini warna, ini wangi sekali. Ya. Yang saya tahu wangi sekali. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, jika Anda pengen mendapatkan buku ini, silahkan nanti akan ada alamatnya nanti di akhir acara ini. Terima kasih sahabat budaya di seluruh Nusantara. Demikianlah bincang-bincang kita bersama penulis buku The Banda Journal, Mas Patris MF. Kok masih udah Patris MF. Nah jadi mudah-mudahan perbincangan kali ini bisa menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.